sedang. Saya dari sektor F. Saya akan menghafalkan Matius 6 ayat 33. Shalom Minang. Halo semuanya, nama saya Teresa Jovita Darmani. Saya berasal dari kelas besar. Saya berasal dari sektor F. Hafalan yaitu Matius 6 ayat 33. Halo Inang. Halo teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Shalom Minang, saya akan membacakan ayat hafalan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Hai Nang, saya Deborah Lovina Merpau. Saya akan menghafalkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Beginilah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Shalom Inang dan teman-teman, nama saya Francisco William Aritonang dari sektor B. Saya akan membacakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Minang, Osdita mau menghafalkan ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Salam Minang, nama saya Kelly. Saya dari sektor A. Saya mau baca ayat hafalan. Salam Shalom Minang, saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Shalom Minang, saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dalamnya lebih dan laut lebarnya mengelilingi bumi.
Hai Nang David. Hai juga Kak Indah. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Loh, Inang, anak sekolah minggunya mana Inang? Ya kan anak sekolah minggu ibadah online Kak Oh, Indah. iya, iya, Inang. Jadi mereka di rumah. Kenapa Inang? Kok di rumah? Iya Kak Indah, kan anak-anak kita belum bisa ke gereja. Karena ini kan masih masa Covid. Oh, jadi gereja kita sedang menjalani protokol kesehatan ya Inang. Iya Jadi betul, anak Kak sekolah Indah. minggu ditetapkan untuk di rumah supaya beribadah di rumah saja kan Inang? Iya Kak Indah. Oke Inang, sekarang kita memasuki ibadah. Kita nggak hanya berdua loh Inang, kita masih banyak kakak-kakak sekolah minggu Inang. Ayo Inang kita panggil yuk kakak Yuk, kita sekolah panggil yuk. minggu. Kak Indah, sebelum kita beribadah, kita saat teduh dulu ya Kak Indah ya. Oke, Inang. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
adik-adik semuanya kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini, di mana kami boleh mendapat kesehatan yang daripada Tuhan. Kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu dapat bersukacita di dalam Tuhan di saat pagi ini, di mana kami boleh memuliakan Tuhan lewat suara kami, memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan, semua pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja atas kami semua, bagi anak-anak kami semua, bagi orang tua semua Tuhan, yang mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati, urapi kami semuanya, sehingga ibadah online kami ini dapat kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kami yang ambil bagian di saat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau berkati kami seluruh MC, bahkan juga Tuhan singer, bahkan juga tim musik, bahkan juga peralatan, bahkan juga Tuhan yang membawa firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati kami semua, sehingga Tuhan kami boleh pakai waktu ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah online sekolah minggu, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi semuanya kakak undang bangkit berdiri, dan kakak panggil anak sekolah minggunya bangkit berdiri lalu menjawab yes, yes, yes. Oke, ayo Inang sama-sama kita bilang anak sekolah minggu. 1, 2, 3, ya. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Kita bernyanyi Mama Papa dan siapa buat hutan, buat lautan, dan buat dunia ini. Mama, Papa, mari kita ke gereja. Mama,
anak-anak sekolah minggu kami dimanapun berada yang mengikuti ibadah saat ini. Inang percaya ketika tadi sudah bernyanyi menggerakkan seluruh tubuhnya, semuanya sudah penuh dengan sukacita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Inang saja melihat guru-guru sekolah minggu tadi penuh dengan sukacita, penuh dengan senyum kebahagiaan. Tentu energi positif dari guru-guru sekolah minggu sudah ditransfer kepada anak-anak kami semua. Anak-anak sekolah minggu, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, persiapkan hatimu sayang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami. Kiranya pujian kami Tuhan tersampai kepada Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu lewat doa-doa kami. Bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman ini kepada anak-anak sekolah minggu. Kiranya firman ini dapat tersampai dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga firman ini Tuhan dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu kami. Berikan hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu kami, agar firman ini dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan segala yang tersampai sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 10, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Dengarkan, ikuti dalam hatimu. Inang akan membacakannya untuk anak-anak kami sekalian. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk menguatkan kita pada pagi hari ini. Sebelum Inang menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan ini, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah orang Samaria yang murah hati. Nah, adakah di antaramu yang masih ingat cerita firman pada minggu yang lalu? Inang masih ingat loh. Anak-anak sekolah minggu masih ada yang ingat enggak? Oke, kalau barangkali sudah lupa, tetapi harapannya jangan langsung lupa. Harus terus diingat. Nah, Inang ingatkan kembali sedikit pada pagi hari ini. Minggu yang lalu Inang Fikar sudah menceritakan kepada kita bagaimana kita harus berbuat baik. Walaupun hanya dalam hal sekecil saja yang bisa kita perbuat. Kita dituntut untuk berbuat baik anak-anak. Walau hal kecil saja yang boleh kita lakukan. Dan tidak berbeda jauh pada pagi hari ini anak-anak kami semua. Minggu yang lalu tema kita adalah orang yang berbuat baik. Pada hari ini juga Inang sudah katakan tadi, tema kita orang Samaria yang murah hati. Orang yang baik, orang yang murah hati. Nah, dan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Inang akan ceritakannya melalui cerita gambar. Di sini ada Inang gambar ya. Nampak enggak ya anak-anak kami semua? Perhatikan ya anak. Di sini ada seorang bapak atau pemuda yang berjalan kaki dengan membawa seekor keledai. Bapak ini melakukan perjalanan menuju kota Yeriko. Dan bapak ini berangkat dari Yerusalem. Menuju kota Yeriko, berangkat dari Yerusalem. Ya, seorang bapak menunggangi seekor keledai. Lalu di gambar yang kedua, Inang mau menunjukkan bapak yang melakukan perjalanan tadi melewati sebuah jalan yang sangat sepi. Tidak hanya sepi, tetapi matahari juga sangat terik. Yang kedengaran hanya apa? Si bapak ini sedang bersiul-siul. Bersiul-siul contohnya seperti apa? Inang tahu nggak bersiul ya? Coba ya Inang tes ya. Kira-kira seperti itu ya, dia bersiul-siul. Nah, tiba-tiba anak-anak kami sekalian, ketika dia sedang asik berjalan, lalu ada perampok yang ingin mengambil harta bendanya. Tidak harta bendanya saja yang diambil, tetapi dia orang-orang itu juga, penjahat-penjahat itu juga melukai si bapak tadi yang sedang melakukan perjalanan. Dia melukai, bahkan sampai dia berdarah-darah. Tidak ada orang yang melihat ketika dia dirampok. Lalu apa yang terjadi anak-anak kami sekalian? Bapak yang melakukan perjalanan tadi akhirnya tumbang. Hartanya diambil, badannya terluka-luka, badannya berdarah-darah. Apa yang dia katakan? Tolong, tolong, aduh sakit sekali, tolong aku. Tidak ada yang mendengar. Lalu dia kemudian menjerit lagi. Dengan harapan akan ada yang menolong dia. Dia kembali berteriak, tolong, adakah orang yang mau menolong aku? Aduh tolong, sakit sekali. Ada
tiba-tiba seorang imam lewat. Ya, ini bapak yang dirampok tadi sudah lemas, sudah pingsan, sudah tumbang di tanah. Di Alkitab kita tadi dikatakan dia menolong. Tidak, si bapak tadi sudah terjatuh di seberang sini. Seorang imam tadi melihat, tetapi dia berjalan dari sebelah sini. Dia melewatinya anak-anak. Dia tidak menolong. Lalu kemudian si bapak yang dirampok tadi menjerit kembali minta tolong. Tolong, tolong. Seorang pejalan kaki lewat lagi. Menolong? Tidak juga loh nak. Dia pergi meninggalkan begitu saja. Meninggalkan si bapak tadi dalam keadaan sakit. Aduh sakit kali, tolong. Tolong aku, katanya. Dia pergi meninggalkannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seorang Samaria datang. Ya, ini bapak yang tumbang tadi. Dengar, nampak sayang? Ini bapak yang tumbang tadi. Lalu seorang Samaria datang dengan seekor keledainya. Apa yang terjadi? Alkitab kita jelas mengatakan hatinya tergerak. Dia penuh belas kasih. Lalu dia menolong bapak yang sudah dirampok tadi. Diangkatnya, dinaikkan ke keledainya, dibawa pulang. Dirawat dia, dibasuh lukanya. Dikasih apa tadi katanya nak di dalam Alkitab kita? Dikasih minyak dan anggur, dibersihkan lukanya, disembuhkan penuh dengan kasih sayang. Dan anak-anak kami tahu satu hal dalam cerita ini, bahwa orang Samaria tadi dengan orang yang ditolong tadi, dua kubu yang berlawanan. Inang katakan biar lebih tepatnya bahwa mereka itu adalah orang yang bermusuhan. Orang yang dirampok dengan orang yang menolong sebenarnya adalah dua kubu yang saling berlawanan. Tetapi orang Samaria yang baik hati itu tadi tidak mengingat permusuhan antara mereka. Dia tidak mengingat segala pertengkaran. Ketika dia melihat si bapak tadi dalam keadaan lemah, tergerak hatinya, dia menolong. Nah, anak-anak sekolah minggu, pernahkah kamu mengalami hal yang demikian? Adakah pernah kejadian ini ada di dalam hidupmu? Ketika seseorang yang tidak kamu suka mengalami satu penyakit. Apakah kamu mendoakan? Atau jangan-jangan, biarin aja, dia kan gak kawan dengan kita. Seperti itukah? Tidak boleh ya naknya. Kita harus tetap mendoakannya. Seperti bapak ini tadi, walaupun mereka bermusuhan, tetapi orang Samaria yang baik hati tadi, dia tidak mengingat segala pertengkaran. Dia tidak mengingat segala permusuhannya. Karena dia mempunyai belas kasih daripada Tuhan. Dia menolongnya, dia membalut lukanya, dia mengurusnya hingga sembuh. Bahkan sepanjang malam, ya di sini bapak ini sedang tertidur. Sepanjang malam dia menjaganya hingga benar-benar lukanya sembuh. Dia dikasih makan, dia dikasih minum, dia dikasih penginapan. Bahkan tadi di Alkitab kita juga dikatakan dia juga memberi biaya untuk berobat. Sungguh luar biasa ya naknya. Nah, lalu apa yang mau kita pelajari dari cerita firman kali ini anak-anak kami semua? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia katanya. Kita tidak boleh beda-bedakan. Bukan hanya karena dia satu marga kita, lantas kita tolong. Bukan hanya karena dia satu gereja kita, lantas kita tolong. Bukan seperti itu ya naknya. Dan kita sudah sangat sering menyanyikannya. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua bangsa. Ya,
Di hadapan Tuhan kita semua sama. Pun kita kasih yang sesungguhnya yang diajarkan Tuhan kepada kita bahwa kita harus mengasihi semua manusia. Kemarin di dalam firman Inang Fikar mengajari, membimbing guru-guru sekolah minggu. Kasih apa sih Inang? Ini namanya, kok bisa ya kasih seperti kita mengasihi musuh-musuh kita. Kasih ini yang dimaksud dengan kasih agape. Artinya kita tidak boleh mempermalukan orang. Sebenci, sejahat apapun seseorang kepada kita, kita tidak boleh mempermalukannya, apalagi dengan sampai kita sengaja melakukannya. Kemudian kita tidak boleh langsung marah ketika kita dihina, diolok, bahkan ketika kita tidak dianggap, kita tidak boleh marah. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melepaskan pengampunan. Bagaimana caranya? Ketika kita disakiti, jangan marah katanya. Ketika kita tidak dianggap, jangan marah kata Tuhan. Ketika kita tidak dipedulikan, walaupun sering kita sudah melakukan benar yang kita anggap benar, tetapi bagi orang itu tidak bisa diterima, kita tidak boleh marah. Kita harus melepaskan pengampunan anak-anak kami semua. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Walaupun 1000 orang musuh di sekelilingmu, jangan takut. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Ajari saya kasih-Mu. Saya benci dosa. Katakan saya benci dosa. Dengan sendirinya pengampunan itu akan datang. Sehingga kita boleh kembali berdamai. Tidak hanya berdamai dengan orang lain, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri, anak-anak. Nah, dan di sini Inang ada ayat hafalan. Ayat hafalannya untuk anak-anak sekolah minggu kami adalah Matius 5 ayat 7. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sungguh singkat ya nak ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Di sini ditekankan membawa damai, bukan menciptakan, tetapi membawa damai. Ya, kita harus membawa damai dimanapun kita berada, bukan menciptakannya nak ya, tetapi membawa damai. Nah, untuk bagi tugas kelas kecil, Inang mau nanti menggambar seekor keledai. Kemudian untuk kelas tengah dan besar, Inang mau menggambar keledai dan juga mengucapkan ayat hafalan ini tadi. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan Inang mau tutup cerita firman ini dengan satu lagu untuk anak-anak kami semua. Ya, kita dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Inang akan membawakan satu lagu untuk anak-anak sekolah minggu kami semua, masih dari Alkitab, yaitu Yesaya 48 ayatnya yang ke-22. Yesaya 48 ayatnya yang ke-22. Anak-anak kami boleh buka Alkitabnya. Ya, kita belajar. Inang nyanyikan sekali dulu, kemudian anak-anak sekolah minggu kami mengikuti di rumah, ya. Berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus berdamai dengan orang-orang sekeliling kita. Oke,
sekali lagi untuk menutup firman ini, sekali lagi anak-anak sekolah minggu kami suaranya dikeluarkan. Tidak ada dua-duanya. Sesungguhnya firman Tuhan itu ada di dalam hati kita sayang, ada di dalam pikiran, ada di dalam hati kita. Maka Inang mau ajak, mari kita lakukan. Firman ini bukan untuk anak-anak sekolah minggu saja, tetapi juga untuk Inang. Bahwa firman Tuhan itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Tidak hanya orang yang mendengar, tetapi untuk orang yang menyampaikan juga. Baik. Semoga menjadi berkat, semoga menjadi pelaku-pelaku firman, dan semoga firman ini dapat berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu semua. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau boleh mengizinkan kami mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Jika firman-Mu boleh mengingatkan kami lewat seorang Samaria yang murah hati. Perumpamaan yang Tuhan pakai untuk murid-murid-Mu. Bapa, kiranya kami boleh meneladani seorang Samaria. Bahwa kami akan selalu melakukan kebaikan, kemurahan hati dimanapun kami berada. Kami tidak boleh menghakimi. Kami tidak boleh sakit hati. Tetapi kiranya kami senantiasa bersabar dan kuatkan kami Tuhan untuk boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkati Inang Fikar yang membimbing kami, bahkan juga Amang Pendeta kami. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim kami Bapa yang boleh melakukan rekam ini untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mempersiapkan ucapan syukur kita dan untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Bertemu Dalam Kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan kita akan memberikan ucapan syukur kita. Dan ayat pengantar buat kita adalah Imamat 27 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita.
ibadah kita, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih atas lawatan Tuhan, atas bungkus balut Tuhan kepada kami. Dari kami mengawali hingga kami boleh mengakhirinya sebentar lagi Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, agar kiranya Tuhan boleh lipat kali gandakan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak sekolah minggu kami melalui orang tua mereka. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, untuk dapat kami pakai di dalam membantu pelayanan kami dalam gereja kami, baik suka maupun duka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami boleh ada di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati setiap kami yang ambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Bila mana ada rekan kami yang tidak boleh hadir pada malam hari ini, kami percaya Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan boleh membukakan hati mereka, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu kami, bila mana kami tidak mengetahui ada yang dalam keadaan sehat, Tuhanlah yang menjadi tabib bagi mereka. Engkau Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah anak-anak kami di masa pertumbuhannya, di masa belajarnya, di masa pandemi yang masih melanda negara kami Tuhan, kota kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjagai kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat, agar kami dapat berjalan melalui hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji termulialah namamu Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa